Salam dari Binjai. Halo kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, perkenalkan, nama saya Teresia, saya penyuluh pajak di KPP Pertama Binjai. Nah, selamat berjumpa kembali di podcast KPP Pertama Binjai, yaitu Bijak, Binjai Bicara Pajak. Nah, kalau mau bicarain pajak, ya di podcastnya Bijak. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu penyuluh pajak di KPP Pertama Binjai juga. Nah, silakan Kak, boleh perkenalkan dirinya? Oke, terima kasih Kak Tere. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Asia, penyuluh pajak dari KPP Pratama Binjai. Baik, nah Kak Tere, seperti yang Kak Tere bilang kan, kita hari ini adakan podcast KPP Binjai, namanya Bijak ya Kak Tere ya? Binjai Bicara Pajak. Binjai Bicara Pajak. Oke, mudah-mudahan kawan pajak nanti dapat informasi yang bermanfaat untuk kawan pajak. Nah, di kesempatan kali ini, di podcast kita kali ini, nah kita ada tema yang sangat menarik nih untuk yang kita bahas hari ini ya. Nah, itu temanya Cortex. Nah, kawan pajak masih bingung nih apa itu Cortex, manfaat Cortex apa? Langsung aja kita tanya ke narasumber kita kali ini, ke Kak Sia. Nah Kak, Cortex itu apa sih Kak? Sebenarnya Cortex itu ya Kak Tere, itu adalah sistem ya Kak Tere ya. Nah, merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi penggunanya gitu ya Kak. Nah, pembangunan Cortex sendiri itu merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau yang disingkat dengan PSIAP. Mungkin kawan pajak udah sering juga dengar tuh ya Kak Tere ya, PSIAP itu apa. Nah, PSIAP ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018. Gitu, Kak Tere. Kemudian pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP ini merupakan proyek rancang ulang. Nah, ini proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem inti informasi yang berbasis COTS. COTS itu adalah Commercial of the Self. Nah, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Jadi intinya Kak Tere, Cortex ini adalah pembaruan sistem perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Berarti lebih canggih lagi gitu ya Kak? Ya, nah, sistemnya ya. Betul. Jadi DJP itu terus melakukan pembaruan sistem perpajakannya. Yang selama ini kita dengar ada berbagai macam sistem perpajakan, yang ini disatukan menjadi sebuah sistem yang baru namanya Cortex. Gitu, jadi ya. satu rumah gitu ya Kak? Iya. Nah, tujuan pembangunan Cortex ini apa sih Kak? Nah, sebenarnya tujuannya ini adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang udah ada saat ini. Nah, Cortex mengintegrasikan, nah gitu. Jadi supaya terintegrasi nih kawan pajak seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan. Jadi dimulai dari pendaftaran wajib pajak, proses bisnis itu kan banyak nih Kak Tere. Ada pendaftaran, ada pelaporan SPT, kemudian pembayaran pajak, sampai pemeriksaan dan penagihan pajak. Nah, jadi tujuannya supaya terintegrasi gitu loh Pak Pajak. Jadi supaya semua layanan ini terintegrasi, baik dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, kemudian ada penagihan, seperti itu Pak Tere. Itulah tujuannya. Jadi connect dia satu server itu semua iya, ya. Betul. Nah, untuk manfaatnya sendiri apa nih Kak Cortex Kak? Nah, manfaat Cortex ya Pak Pajak ya. Manfaat Cortex itu ada beberapa sih, di antaranya yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, akurat dan transparan. Jadi maksudnya gini Kak Tere, supaya selama ini kan mungkin wajib pajak merasa ribet gitu ya, laporan perpajakan ini kok nggak efisien banget gitu ya, banyak aplikasi gitu misalnya kan. Nah, ini manfaatnya supaya lebih cepat, akurat dan transparan lagi gitu ya. Jadi supaya semua kawan pajak nanti bisa ngeliat tuh di setiap akunnya masing-masing gitu ya Kak. Itu yang pertama, untuk manfaat Cortex. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sendiri. Nah, kawan pajak, tujuannya manfaatnya dibuatkan Cortex ini supaya kayak kawan pajak itu kepatuhannya tuh meningkat.
emangnya apa hubungannya gitu ya Kak ya. Hubungannya ya, Kak, ya? Kenapa? Karena dengan adanya Cortex, kawan pajak nanti akan mudah dalam melakukan pelaporan, pembayaran yang diharapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak itu sendiri gitu. Jadi Cortex ini nanti bisa sebagai pengingat juga tuh Kak Tere. Oh, berarti ada notifnya nanti gitu, Kak? Iya betul. Nah sebagai pengingat bahwa harus ada pelaporan. Kalau ada yang harus dibayar juga nanti bisa di notif di Cortex gitu. Kan manfaat banget ya Kak ya. Oke, yang ketiga manfaatnya untuk meningkatkan kualitas layanan supaya layanan perpajakan menjadi lebih mudah diakses dan terintegrasi. Jadi supaya semua layanan perpajakan itu karena cuma satu aplikasi, jadi dia lebih mudah gitu. Oh, berarti udah nggak ada DJP online gitu, nggak ada, Kak? Itu nanti nggak ada Atau lagi. daftar yang PWP nggak dari IREK lagi gitu ya? Nggak ada lagi tuh nanti kan Terry. Nah, tuh jadi dia terintegrasi ya kawan pajak. Nah, artinya terintegrasi, kawan pajak itu hanya cukup membuka satu aplikasi aja, di situ nanti udah ada di dalamnya, sudah terintegrasi semua layanan yang dibutuhkan oleh kawan pajak gitu. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan kemampuan analisis data. Supaya apa? Supaya data perpajakan yang terintegrasi tadi bisa diolah untuk menghasilkan analisis yang lebih baik dalam mengambil kebijakan. Nah, misalnya nih kawan pajak, dengan adanya Cortex ini kan nanti datanya udah teratur nih Kak Tere, udah teratur, udah rapi gitu kan. Nah, jadi kawan pajak tuh nggak perlu lagi misalnya buat buku besarnya di aplikasi yang lain. Gitu. Berarti langsung dari Cortex gitu ya Kak? Iya, kabar baiknya di Cortex ada buku besar loh kawan pajak. Nah, jadi nanti untuk data-data yang udah tersedia di situ karena sudah rapi dan tersusun, jadi kawan pajak tuh lebih mudah untuk mengambil kebijakannya seperti itu. Itulah beberapa manfaat daripada Cortex gitu kan. Nah, untuk perubahan proses bisnisnya Kak, boleh diceritain nggak Kak apa aja perubahannya ya Kak ya? Nah, untuk perubahan proses bisnis selama ini ya proses bisnis itu kan ada manual gitu ya kan pajak ya. Nah, jadi kita lakukan transformasi proses bisnis perpajakan nih. Yang pertama kita sebut ada proses bisnis exciting. Apa itu Kak? Exciting. Iya. Exciting. Maksudnya tuh di mana banyak aplikasi gitu kan, terus belum sepenuhnya terintegrasi yang dan masih banyak layanan manual gitu. Mungkin selama ini kawan pajak kalau mau PBK masih ngajuin manual ya Kak ya. Manual. Apalagi kalau PBK-nya yang banyak ya kan. Iya. Bisa nanti sepumpulnya dibawa ke kantor pajak untuk lakukan PBK. Belum lagi salah tulis ya. Nah, agak ribet gimana gitu. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada fase bridging. Nah, di fase bridging ini melibatkan serangkaian perubahan fitur-fitur dan mekanisme kerja pada sistem saat ini atau yang disebut sistem legacy yang dirancang untuk mendekati fitur dan mekanisme kerja pada sistem baru gitu. Ini ada fase-fasenya gitu ya. Kemudian hal ini bertujuan untuk apa? Tujuannya supaya wajib pajak sebagai pengguna sistem dapat beradaptasi lebih cepat saat implementasi sistem yang baru diluncurkan. Jadi dari yang manual ini, yang manual kemarin, nah kita ada fase bridging. Boleh dibilang kawan pajak latihan lah biar nggak kaget. Gitu ya. Dengan adanya sistem yang baru saat nanti Cortex-nya diluncurkan gitu. Kemudian yang terakhir proses bisnis to be. Nah, maksudnya ya proses bisnis ini yang akan kita lakukan ke depannya gitu Kak Kiri. Proses bisnis to be ini maksudnya agar terintegrasi, kemudian dalam satu tampilan mencakup seluruh fungsi inti dan fungsi layanan digital. Aduh, kayaknya sempurna banget. Jadi lebih simpel ya Kak ya, lebih efisien, lebih simpel, nggak repot lagi harus ke kantor pajak ngajuin manual gitu ya Kak. Iya betul. Nah itulah yang disebut perubahan proses bisnisnya. Jadi kawan pajak yang selama ini merasa ribet adanya laporan manual, belum lagi nanti lapor e-faktur ya kan, lapor SPT PPN itu buka aplikasi e-faktur dulu. Beda-beda aplikasi ya Kak ya. Mau lapornya di mana tuh?
Kalau PPN di web e-faktur. Buka web e-faktur udah 2 ya kan kawan pajak. Terus satu lagi kalau mau permintaan faktur pajak kita mesti buka Enova. Itu aja udah ada 3 aplikasi yang kawan berarti pajak nanti mesti kuasai. setelah ada aplikasi ini kita nggak perlu minta Enova lagi gitu kan? Nggak perlu lagi kita Berarti minta. langsung dari aplikasi Iya, itu ya, jadi semuanya ya itu dia yang disebut terintegrasi. Jadi di dalam lebih Cortex simpel itu ya. sudah terintegrasi lah semua aplikasi yang manual, yang tadi agak gimana-gimana gitu dia kan. Oke Kak, baik Kak. Nah, sehubungan dengan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP Kak, nah apakah semua pemilik NIK wajib melaporkan SPT-nya dan membayar pajak juga? Nanti kalau di Cortex kan semua udah terintegrasi ya, kayak tadi pendaftaran itu ya Kak ya, ini sehubungan dengan pendaftaran ya. Nah, pemadanan NIK menjadi NPWP itu kan sebenarnya udah dimulai dari tahun 2022 dengan PMK 112 tahun 2022 ya kan Kak. Nah sebenarnya pada saat itu sudah dimulai tuh kawan pajak proses untuk pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah itu sebetulnya tugas kawan pajak tuh untuk memvalidasi data NIK kawan pajak supaya nanti bisa digunakan sebagai NPWP. Nah kalau tadi Kak Teri nanya sehubungan dengan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP, apakah semua pemilik NIK wajib lapor SPT, wajib bayar juga gitu ya? Nah nggak kayak gitu ya kawan pajak ya. Bukan berarti semua pemilik NPWP jadi wajib pajak ya, enggak juga gitu. Nah tetap aja dengan prosesnya sendiri gitu. Nah, yang pertama penduduk Indonesia yang mempunyai NIK atau nomor induk kependudukan tidak serta-merta menjadi wajib pajak seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi setiap pemilik NPWP belum tentu wajib pajak. Nah, yang kedua, aktivasi NIK sebagai NPWP dilakukan apabila kawan pajak telah memiliki penghasilan setahun atau disetahunkan atau penghasilan yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau disebut juga dengan PTKP. Nah, pada saat itulah timbul kewajiban pembayaran pajaknya. Jadi, kawan pajak kalau sudah punya NPWP tapi belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kalau udah punya NIK maksudnya, kalau udah punya NIK tapi tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak, ya nggak ada kewajiban. Cuman validasi berarti gitu dia. Fleksibel ya. Nah, Kak, untuk wajib pajak yang alamat identitasnya berbeda dengan alamat kedudukan itu Kak, itu terdaftar di KTP mana nih Kak? Nah, kalau kadang banyak juga ya Pak ya jadi gitu kan mungkin ya. dia merantau gitu Kak. Jadi mungkin KTP-nya KTP Medan cuma merantau ke Kalimantan gitu Kak. Nanti pas daftar dia terdaftar di mana? Dia terdaftar di mana? Nah, kalau sesuai dengan aturannya yaitu di pasal 2 ayat 6 ya. Per 02 tahun 2020, wajib pajak itu terdaftar pada kondisi tempat tinggal yang sebenarnya. Kenapa? Karena tujuannya nanti memudahkan wajib pajak itu sendiri sih Kak Tere. Nah pada saat registrasi atau pendaftaran, nanti kawan pajak dimintain kok alamat sebenarnya gitu. Alamat sesuai domisili gitu. Iya, kemudian alamat yang sesuai dengan NIK gitu. Jadi kawan pajak inputkan aja alamat yang sesuai dengan tempat tinggal yang sebenarnya dengan alamat yang sesuai dengan NIK. Nah nanti otomatis kawan pajak itu terdaftar di KPP di alamat yang sebenarnya. Itu dia KTP. Supaya lebih mudah sih kawan pajaknya. Kenapa? Karena kalau di alamat yang sebenarnya, jadi kalau kawan pajak membutuhkan informasi ya otomatis datang ke KPP terdekat. Jauh-jauh gitu ya. Iya, nggak perlu ke alamat sesuai dengan KTP di Kalimantan dengan Medan kan jauh banget tuh Kak. Berarti nggak harus ajukan pindah alamat gitu ya Kak ya? Kalau pada saat dia masih berkedudukan di tempat itu, dia nggak perlu ajukan pindah alamat. Nanti kalau dia sudah kembali sesuai dengan alamat NIK-nya, ya dia harus ajukan pindah alamat. Nah, untuk wajib pajak lama yang sudah terdaftar di sistem yang lama nih Kak, apakah harus registrasi kembali di Cortex Kak? Nah, itulah yang nggak perlu Kak Tere. Berarti nggak usah lagi. Nggak usah lagi. Karena apa? Karena data yang udah ada di data perpajakan sebelumnya di DJP online gitu ya Kak Tere, itu udah migrasi langsung ke Cortex. Disinilah perlu kawan pajak untuk mengupdate semua data perpajakannya melalui DJP online. Berarti gitu, yang NIK Kak. sama NPWP itu Kak? Iya. Yang validasi ya? Iya. Pemadanan ya Kak ya? Itu yang wajib
wajib dilakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Kemudian kawan pajak juga wajib mengupdate pekerjaan kalau untuk yang pegawai. Nah, sumber penghasilan atau KLU kita nyebutnya ya, klasifikasi lapangan usaha harus disesuaikan tuh kawan pajak. Kadang-kadang saat mendaftar NPWP wajib pajaknya adalah karyawan gitu kan. Ternyata seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian berhenti bekerja. Iya, dan punya usaha sendiri. Mau nggak mau kawan pajak harus melakukan perubahan data. Ya, baik itu alamat email, nomor telepon, kemudian kerjaannya kayak KLU ya. KLU dan satu lagi anggota keluarga. Iya, FTU ya, Family Tax Unit. Itu tujuannya kawan pajak nanti pada saat Cortex udah jalan nih, udah dilaksanakan, kan semua data yang ada di DJP Online langsung migrasi ke Cortex. Nah, kalau dia belum update di DJP Online, nanti di Cortex juga nggak update Kak Tere. Gitu. Berarti kita harus update dulu kan? Iya, kan sayang aja nanti malah jadi datanya jadi nggak update dan nggak bisa digunakan dengan maksimal gitu sih. Nah itu kalau untuk update-nya itu Kak gimana caranya Kak? Nah, kalau saat mau ini update datanya melalui DJP Online aja. Kalau kawan pajak belum aware dengan DJP Online, boleh datang ke kantor pajak. Nanti kita bantu di sini ya? Iya, tentu aja. Oke. Nah, untuk verifikasi NIK nih Kak dengan Dukcapil itu masih ada Kak? Sekarang udah tidak ada lagi verifikasi dengan Dukcapil. Maksudnya verifikasi dengan Dukcapil itu nggak ada Kak Tere. Karena telah berlaku NPWP sama dengan NIK. Oh tadi itu ya tujuannya ya Kak ya? Iya. Padankan dari DJP Online. Betul. Ya Kak ya? Nah jadi pemadanan itu tetap ya kita nggak bosan-bosan ini Kak Tere yang ngingetin sebenarnya buat kepentingan kawan pajak juga gitu. Jadi tetap harus di validasi tuh NIK menjadi NPWP. Yang penting DJP Online-nya tuh harus update gitu kawan pajak. Oke, gimana Kak? Nah, untuk update tadi tuh Kak, itu kan dari DJP Online nih Kak. Iya. Nah kalau kira-kira kita pas update nih kita nggak bisa login tuh gimana Kak? Nggak bisa login? Nggak bisa login ke DJP Online ya? Nah, nggak bisa login kan banyak tuh Kak, kita lupa e-pin atau mungkin dia lupa passwordnya. Nah, biasanya nggak bisa login sih ada dua ya Kak. Yang pertama dia lupa password, yang kedua ya dia memang belum terdaftar, belum registrasi. Registrasi apa? Kadang-kadang kawan pajak bingung loh. Udah punya NPWP kok nggak bisa buka DJP Online gitu. Nah, jadi kawan pajak begitu punya NPWP belum tentu bisa langsung buka DJP Online. Kenapa? Kawan pajak harus punya akun DJP Online dulu, gitu. Oh, berarti harus ada e-pin dulu gitu Kak? Betul, harus punya e-pin dulu. Lalu nanti setelah punya e-pin, kawan pajak bisa registrasi untuk akun pajaknya. Nah, kalau sudah punya akun pajak, situlah saatnya kawan pajak untuk mengupdate data-datanya supaya bisa nanti di Cortex-nya langsung update juga, gitu kan? Itu kita di menu mana Kak? Karena kan kadang ada WP nih Kak, ada kawan pajak mungkin yang kurang paham nih, kita update-nya di mana itu validasinya, pada NIK-nya jadi NPWP itu di aplikasi mana Kak? Di menu mana gitu Kak? Oke. Nanti kawan pajak begitu masuk ke DJP Online untuk saat ini Kak Tere ya, karena sudah tervalidasi ya. Jadi nanti kawan pajak langsung kelihatan kok di situ ada NPWP 15 digit. Kemudian nanti ditulis lagi tuh NPWP 16 digit. 16 digit itulah yang dimaksud dengan KTP atau NIK gitu. Nah, kawan pajak boleh diklik aja tuh profil wajib pajaknya. Di menu profil. Kalau sudah ada valid warna hijau berarti kawan pajak udah valid NIK menjadi NPWP. Berarti nanti kawan pajak boleh isi nomor NIK-nya di menu profil, tapi login dulu ke DJP Online ya? Iya. Nah nanti lengkapin nomor handphone, alamat email, pekerjaan dan anggota keluarga. Iya, gitu ya, benar sekali. Apalagi sekarang akan bisa digunakan NPWP keluarga. Oh gitu Kak, itu maksudnya gimana Kak? Nah, itulah fungsinya kawan pajak mengupdate nih FTU tadi, Family Tax Unit. Supaya NPWP itu kan seharusnya selayaknya punya NPWP kepala keluarga nih gitu. Suami aja gitu ya? Suami aja. Nah itu nanti NPWP suami boleh digunakan istri ataupun anak-anaknya gitu kan pajak. Tapi dengan catatan harus diupdate dulu nih data keluarga sesuai dengan kakaknya. Berarti kita isi dulu ya Kak ya, semua anggota keluarga. Betul, supaya bisa terintegrasi tadi NPWP kepala keluarga bisa digunakan satu keluarga. Oh berarti untuk istrinya juga bisa digunakan? Bisa, benar
Berarti istri nggak wajib punya NPWP ya Kak? Nggak ada kewajiban istri untuk buat NPWP ya kawan pajak. Tapi kalau kawan pajak membutuhkan nggak apa-apa, tetap kok bisa dilayani dan tetap bisa daftar istri sebagai wajib pajak terpisah gitu. Nah, udah banyak nih informasi yang kita peroleh dari Kak Sia hari ini. Nah, kalau misalnya kawan pajak nih masih bingung atau masih ada yang mau ditanya, boleh follow kita di akun Instagram kita di @pajakbinjai atau mungkin WA ke nomor konsultasi kita di nomor 0812 6473 9909. Nah, mungkin ada lagi Kak yang mau ditambahin Kak? Kawan pajak kalau kita aja mau update gitu ya kan, berarti kawan pajak juga harus update. Jadi kawan pajak harus rajin-rajin nih cari informasi nih, apalagi NPWP sudah terintegrasi karena Indonesia akan menuju satu identitas. Ya, jadi dimulai dari NPWP, NIK menjadi NPWP. Mungkin nanti SIM sama dengan NIK kali ya? Mungkin jadi jadi satu aja ya Kak? Iya. Satu aja ya. Atau nanti kartu BPJS jadi NIK. Jadi NIK. Itu kira-kira kawan pajak. Jadi kawan pajak harus update ya. Jangan lupa follow IG kami juga. Supaya nanti dapat informasinya lebih banyak di situ. Oke. Nah, demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Sia. Nah, tadi itu dia, kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh datang ke KPP Binjai juga boleh, atau follow ke Instagram kita @pajakbinjai, dan boleh nanya-nanya ke nomor konsultasi kita ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, demikianlah podcast kita hari ini. Selamat sore. Salam dari Salam Binjai. dari Binjai. Oke, dah.